Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, NIM 426200033 dari Politeknik Negeri Ujung Pandang jurusan Elektro, Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Di sini saya akan membahas tentang syarat dan 5 faktor utama K3 dalam lingkungan kerja. Syarat dan 5 faktor utama K3 lingkungan kerja. Pendahuluan, sebuah perusahaan atau pengelola suatu usaha harus memiliki unsur K3 yang terdiri dari kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Dengan adanya 3 hal ini, pekerja atau personel dari sebuah perusahaan bisa bekerja dengan maksimal dan tidak akan mengalami kecelakaan yang membuat luka, sakit, atau masalah krusial lainnya. Berdasarkan Pasal 2 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, pengusaha dan pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 lingkungan kerja. Nah, ulasan tentang syarat K3 lingkungan kerja beserta faktornya bisa Anda simak di slide selanjutnya. Syarat K3 lingkungan kerja. Syarat-syarat K3 lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja meliputi 1. Pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. 2. Pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. 3. Penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Yang keempat, penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. 5. Faktor utama K3. Faktor utama K3 terbagi menjadi 5. Yang pertama faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ekonomi, dan faktor psikologi. Faktor fisika. Faktor fisika ada 8. Yang pertama iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultraviolet, medan magnet statis, tekanan udara, dan penanganan faktor fisika ini cukup kompleks karena setiap faktor turunan memiliki cara yang spesifik. Secara umum, cara penanganan yang dilakukan adalah mengendalikan pemicu yang membuat pekerja tidak nyaman. Informasi lengkap terkait penanganan bisa dilihat pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 8 sampai 19. Faktor kimia. Faktor kimia ini berhubungan dengan hal-hal berbau kimia dan perlindungan pada pekerja atau masyarakat umum di sekitar perusahaan. Beberapa bahan kimia yang dianggap berbahaya biasanya akan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang terdiri dari 1. Mudah terbakar, 2. Mudah meledak, 3. Beracun, 4. Korosif, 5. Oksidator, 6. Reaktif, dan 7. Radioaktif. Selain itu, bentuk dari zat kimia mulai dari padat, cair, dan gas di lingkungan juga harus diperhatikan dengan baik. Apabila zat kimia berbahaya mengenai seseorang, kemungkinan terjadi masalah akan besar, mulai dari melepuh di kulit hingga memicu masalah yang lebih kronis lainnya. Pengendalian faktor kimia ini bisa dilakukan dengan membuat ventilasi udara, mengisolasi, penggunaan bahan yang lebih aman, dan lainnya. Informasi lengkap terkait pengendalian faktor kimia bisa dilihat pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 21 Angka 2. Faktor biologi. Potensi bahaya faktor biologi meliputi mikroorganisme dan toksinnya, arthropoda dan toksinnya, hewan invertebrata dan toksinnya, alergen dan toksin dari tumbuhan, binatang berbisa, binatang buas, dan produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya.
Pengendalian faktor biologi dapat dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 22 Angka 7. Beberapa cara yang bisa dilakukan meliputi menggunakan baju kerja yang sesuai, menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai, memasang rambu-rambu yang sesuai, memberikan vaksinasi apabila memungkinkan, meningkatkan higien perorangan, dan memberikan faktor ergonomi. Pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor ergonomi. Potensi bahaya faktor ergonomi meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja, dan pengangkatan beban yang melebihi. Potensi bahaya di atas bisa dikendalikan dengan beberapa cara sesuai dengan pasal 23 angka 4 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 di bawah ini. Yang pertama, menghindari posisi kerja yang janggal. Yang kedua, memperbaiki cara kerja dan posisi kerja. Ketiga, mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja. 4. Memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja. 5. Mengatur waktu kerja dan waktu istirahat. 6. Melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik. 7. Menggunakan alat bantu. Yang terakhir, faktor psikologi. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi. Potensi bahaya faktor psikologi meliputi ketidakjelasan atau ketaksaan peran, konflik peran, beban kerja berlebih secara kualitatif, beban kerja berlebih secara kuantitatif, pengembangan karir, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Pengendalian faktor psikologi bisa dilakukan melalui manajemen stres dengan pertama, melakukan pemilihan, penempatan, dan pendidikan pelatihan bagi tenaga kerja. 2. Mengadakan program kebugaran bagi tenaga kerja. 3. Mengadakan program konseling. 4. Mengadakan komunikasi organisasional secara memadai. 5. Memberikan kebebasan bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi lengkap terkait penanganan faktor psikologi bisa dilihat pada pasal 24 angka 5 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.